kuasa. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin setiap hati kita, supaya kita pada pagi hari ini benar-benar kita fokus membuka hati sungguh-sungguh bagi Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang baik yang Tuhan Engkau nyatakan kepada setiap kami, khususnya pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang membawa berita sukacita kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh acara dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah kami tetap berada di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami juga akan naikkan pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengar suara Tuhan yang akan Tuhan Kau sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah berada di tengah-tengah kami. Kami percaya semua pimpinan Tuhan, setiap pribadi Tuhan jamah. Tuhan bekerja atas setiap kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga atmosfer di tempat ini, di dalam ruangan, di luar, di sebelah kanan, kiri, bahkan di depan sana, semua umat Tuhan bisa mendengar, bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada setiap kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Ketua Panitia. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sukacita yang besar yang kita rasakan pagi hari ini. Karena hari ini kita merayakan kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita bersyukur semua karena Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mewakili Panitia Natal, saya mengucapkan selamat datang khususnya buat Pastor Dr. Yeremia Hendarwoto SHMH dan sekeluarga. Selamat datang Pak. Selamat datang kepada seluruh jemaat GSJ Immanuel. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Selamat datang juga buat jemaat tamu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya mengucapkan selamat datang. Kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, tema Natal kita pada Natal pagi hari ini yang diambil dalam Lukas 2 ayat 15b. Temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ngapain kita ke Bethlehem? Ke Bethlehem kita akan bertemu Sang Juru Selamat. Pagi hari ini kita merayakan Natal. Kita buka hati kita akan bertemu Sang Juru Selamat yang bisa mempengaruhi hidup kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat Natal kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
angkat satu pujian. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang
Sang Juru Selamat telah lahir dunia. Biarlah bangsa-bangsa dari pulau dan benua menyembah Dia. Mari kita bersorak bersama. Saudara percaya kan bahwa Tuhan telah lahir? Mari kita bersukacita bersama. Kita nyanyikan yang penuh sukacita. Dari pulau dan benua ke tengah selalu terus rayu pujian semua bagi nama penebus. Ayo lebih semangat lagi saudara. Kita nyanyikan bahwa Tuhan itu tinggi-tinggi di dalam surga. Mari kita nyanyikan dengan Allah. Kita nyanyikan dengan penuh rasa syukur bahwa Yesus telah lahir. Dari pulau dan benua ke tengah selalu rayu pujian semua bagi nama penebus. Yesus, Sang Raja di seluruh dunia, menurut kita semua. Mari kita bersama bersama. Tinggi dalam surga, kekaguman yang kudus. Adalah penyanyi di hadapan penebus. Mari beri pujian kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam bagian yang terbaik. Kita akan menerima pesan Natal pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Jeremia. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau berikan setiap hati kita yang terbaik.
Biarlah tanah hati kita bisa menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk dibentuk, yang siap untuk ditaburi beri firman Tuhan. Kita akan satu
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinkan kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua, sehingga pada kesempatan ini bisa bersama-sama berkumpul dalam ibadah perayaan Natal 2024 di Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Magelang, dalam suasana damai sukacita, dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Selanjutnya dalam refleksi perayaan Natal pagi ini, kami ingin membaca dan mendengarkan serta merenungkan kembali firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami setiap ucapan dan perkataan firman dari-Mu. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anakku. Tadi sudah tampil di awal, ya, penuh dengan gegap gempita, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Itu semua bukan karena kuat gagah kita. Itu semua adalah anugerah, kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita semua. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan sebagai refleksi renungan kita pada perayaan Natal pada pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Jenny Kristiana. Sebelumnya saya sudah sempat bertemu sama beliau kurang lebih kalau tidak salah 8 tahun yang lalu, ya tepatnya di Vietnam ya. Kemudian terima kasih juga seluruh jemaat ya Gereja Sidang Jemaat Allah yang memberikan kesempatan saya untuk melayani pagi hari ini. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri, mungkin mohon bantuan ditayangkan. Nah, nama di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini saya hadir bersama istri, putri dan putra kami. Mohon berdiri dan menghadap ke jemaat. Ini istri saya, yang selanjutnya anak saya Jessica, dia dosen di Universitas Indonesia, dosen IT. Anak saya yang kedua Stephen sedang menyelesaikan tesis S2-nya IT juga di Universitas Indonesia. Silakan duduk. Di sini saya lihat ada hadir tadi kalau ibu saya, mohon juga ibu saya. Tadi saya lihat sekilas kayaknya sudah datang atau belum? Belum hadir ya? Oke. Adik saya, nah ini beserta keluarganya juga. Silakan berdiri, mungkin ini adik saya. Ya, kebetulan yang bersangkutan juga tinggal di Tangerang, bekerja di pendidikan. Dari layar bisa dilihat bahwasannya saya sebenarnya seorang dengan profesi sebagai militer dan masih aktif. BS Rat Hasim, insya Allah 2,5-3 tahun lagi saya pensiun kalau aturan lama. Kalau nanti April terbit aturan baru kurang lebih 4,5-5 tahun lagi. Saya lulusan Akmil ya, Akabri 93 dengan Korp Zeni. Di sini saya melihat ada generasi saya. Ya, bagus. Tadi saya tanya Ibu Gembala, ternyata katanya saudara adalah bagian dari jemaat. Mudah-mudahan kalau mau mengikut saya silahkan. Ya, gitu. Nah, puji Tuhan juga
31 tahun, kalau berbaju seperti dia berarti saya kurang lebih 32-33 tahun yang lalu. Ya, jadi sekarang badannya sudah bengkak, udah beda ya. Sudah nggak cukup lagi pakai baju seperti itu. Kemudian saya kuliah 8 kali, tapi gagal 3 kali. Ya, gagal 3 kali. Karena kenapa? Karena sambil dinas. Nanti saya ada kaitkan apa kaitannya korelasi kuliah saya dengan iman saya, ya. Karena di Amsal 1 ayat 7 itu di sana disebutkan ya, takut akan Tuhan adalah pengetahuan permulaan. Selanjutnya hanya orang bodoh yang mengabaikan atau menghina hikmat dan didikan. Makanya saya suka belajar. Ini foto ketika saya bertemu sama Bu Gembala ya saat itu. Waktu itu saya masih atas pertahanan di luar negeri di Vietnam. Kemudian sepulang dari Vietnam, saya mengalami satu pergumulan yang sangat kuat. Jabatan-jabatan saya itu tidak banyak di lingkup tentara, tapi justru lebih banyak di kementerian, di Polhukam, di Badan Narkotik Nasional, di kementerian-kementerian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kehutanan dan sebagainya. Nah, dari perjalanan-perjalanan hidup saya itu membuahkan satu yang namanya pengalaman rohani gitu ya. Tepatnya ketika di Vietnam, saya merasakan ada satu pergolakan dalam diri saya. Saya berada di ring pertama ya, di kekuasaan dan sebagainya. Tetapi saya menolak pusaran itu gitu. Jadi banyak pergumulan dan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan diri saya gitu. Nah, itulah mulai 5 tahun yang lalu sepulang dari luar negeri saya mulai belajar teologi. Nah, setelah itu saya sempat jadi majelis di sebuah persekutuan gereja Okumene 4 tahun, kemudian 2 tahun ini, jadi ini mau tahun ketiga saya ditabiskan atau diteguhkan di sebuah sinode gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Nah, saat itu saya sampaikan saya tidak bisa menjadi pendeta jemaat karena status saya militer masih aktif, jadi saya masih kemana-mana. Untuk itulah makanya saya ditawari sebagai pelayanan umum. Nah, karena pelayanan umum itulah bagi saya lebih leluasa. Saya ada melayani saudara-saudara dari Katolik juga, saya juga melayani saudara-saudara dari Ortodok, saya juga melayani saudara-saudara dari Baptis, dari Bethel, dari GSJA. Ini untuk yang keduanya. Kebetulan di Jakarta tempat pendidikan kami, saya juga diperbantukan di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Arasi Jakarta itu di bawah naungan GSJA. Tetapi saya melayani dalam konteks sebagai dosen. Kemudian jabatan saya sekarang adalah Kepala Program Studi Magister atau S2 ya untuk diplomasi pertahanan di Universitas Pertahanan RI. Itu kira-kira perkenalan singkat. Selanjutnya masuk ke tema pagi hari ini ya. Ke tema pagi hari ini mohon. Tema pagi hari ini ya sesuai yang disampaikan Ibu Gembala kepada saya, yang dipesan kepada saya, yang diusung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yakni marilah kita pergi ke Bethlehem. Ya, ini merujuk pada Lukas 2 ayat 15b. Makna aslinya kalau kita eksegesis atau kita melihat dari bahasa Yunaninya seperti jemaat sampaikan di sini, lihat di hadapan itu ya. Itu as etolmen deheos Bethlehem kai edomen torema tauto ho egeneto ha enegele hemin.
Ya, artinya seperti yang tadi di awal saya sampaikan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kenapa pagi ini kita diingatkan, mari kita pergi ke Bethlehem? Pertanyaannya nanti akan ada yang bertanya gini, Pastor, saya hidup hari-hari aja susah. Ya kan, kok saya disuruh ke Bethlehem? Ya, pada kesempatan ini, oh ini ibu saya sudah hadir ya. Ya, mohon ibu saya tolong berdiri di hadapan para jemaat. Mungkin kalau beliaunya yang lebih sering standby di sini ya, jadi mungkin sudah banyak yang tahu. Kalau saya ini anak Magelang yang sudah hilang dari kampung tapi mau kembali ke kampung gitu ya. Jadi kembali kepada tema tadi. Loh, kalau kita diajak mari kita pergi ke Bethlehem, kita maknai secara literal, kita maknai secara sesungguhnya, ya nggak akan banyak yang bisa ke Bethlehem. Karena ongkos ke Bethlehem lumayan cukup mahal. Dan kita memang tidak diwajibkan seperti saudara kita sebelah yang harus datang ke Mekah untuk naik haji. Bukan begitu memaknai tema ini, bukan. Kita diingatkan seperti yang saya sampaikan di Amsal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi ketika kita ngerti bahwasanya Tuhan telah berkarya dengan menghadirkan sosoknya untuk turun ke bumi menjadi manusia, itulah yang poin yang perlu kita ingat. Yaitu di mana dilahirkannya Sang Juru Selamat adalah di Bethlehem. Itu yang harus kita pahami. Tetapi ada yang mau memahami supaya abdol, supaya sah, datang ke sana, ya silahkan. Tidak dipersoalkan gitu. Kemarin sebelum saya berangkat ke sini, rekan saya seorang dokter yang juga mendiskusikan tema ini kepada saya. Dia bilang begini, Komandan, berarti kita harus ke Bethlehem sesuai tema PGI untuk Natal 2024 ini, kita harus ke Bethlehem. Marilah kita pergi sekarang ke Bethlehem. Saya bilang sejujurnya untuk sampai saat ini, bagi saya makna Bethlehem itu saya maknai secara rohani. Bukan saya maknai secara fisik. Kenapa demikian? Banyak pertimbangan saya dan saya punya keyakinan iman saya. Bahwasanya Tuhan tidak menjustifikasi, oh yang pernah datang ke Bethlehem, keselamatannya 100, gitu kan. Oh yang tidak pernah datang ke Bethlehem karena dia iman, percaya dan sebagainya, kasihlah 75%. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Lanjut. Mohon lanjut next ya. Ya, ini tadi eksegesis makna tematiknya ya. Kalau di kita dalam ilmu teologi itu ada namanya eksegesis. Eksegesis itu bagaimana kita menggali bahasa aslinya untuk menemukan apa sih makna yang sebenarnya yang mau dipesan atau sampaikan gitu. Nah, di sini yang pertama, kita ke Bethlehem itu adalah ajakan. Ya, perintah aksi, sifatnya ajakan, ya. Dorongan untuk bertindak. Bertindak itu bukan berarti kita pergi ke sana, tidak. Tidak otomatis demikian, tetapi pergi ke sana pun tidak salah. Bertindak itu adalah kita memahami Bethlehem adalah tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, karena kita memahami bahwasannya ya, nubuat Tuhan itu ternyata telah digenapi dan nubuat Tuhan itu adalah nyata. Maka itu kita diingatkan pada diri kita. Nah, dengan kita diingatkan kita akan bertindak. Bertindak apa? Dalam konteks ini ajakan bukan hanya ajakan fisik untuk pergi seperti yang saya sampaikan tadi, melainkan suatu panggilan untuk bertindak berdasarkan pesan dan wahyu yang telah diterima. Ini mengajak ya umat untuk bergerak, mengalami, menyaksikan. Tadi ada semacam ya puji-pujian ekspresi gloria kemuliaan pada Allah. Bayangkan kalau itu adalah
para gembala saat itu begitu mendengar berita kan. Dengan gembiranya si gembala ini, oh benar toh. Desas-desus dulu nenek moyang kita bilang akan suatu kali akan lahir sang juru selamat. Oh benar toh. Ternyata benar ada tanda-tanda yang tidak biasanya gitu. Sehingga itu yang dimaksudkan ya. Kita flashback, kilas balik kalau kita sebagai, nah ini kan ini bintang-bintang gitu kan, kita bayangkan gitu. Seandainya kita berada di kondisi waktu situasi saat itu, betapa bahagia dan sukacitanya ya para gembala untuk datang setelah mendengar berita ini. Selanjutnya makna yang kedua, Bethlehem sebagai tempat penuh makna. Loh, kenapa dikatakan penuh makna? Ya, Bethlehem ini kotanya kecil ya, sangat kecil kotanya. Ya, itu artinya dalam bahasa asli Bethlehem itu tadi adalah rumah roti. Ya, rumah kehidupan. Kenapa rumah kehidupan? Ya, dalam sejarah Yahudi Bethlehem adalah tempat kelahiran Raja Daud. Di sanalah dimulainya itu kehidupan itu. Di sanalah dimulainya yang namanya kebangkitan, pengharapan, kepastian dan sebagainya. Ya. Terus kemudian panggilan untuk pergi ke Bethlehem memiliki dimensi teologis itu mendalam, mengarahkan orang percaya untuk pergi ke tempat yang dipenuhi dengan janji Tuhan yang digenapi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Nah, ini yang saya susun sistematis, tapi nanti saya ajak ke perenungan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang ketiga, kesaksian para gembala. Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika mendengar kabar sukacita malaikat, mereka semua merespon dan segera pergi. Sama seharusnya pagi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku terkasih, itu merayakan hari Natal ini, coba tanyakan dalam diri masing-masing. Apakah ini hanya sebagai suatu tradisi saja, kebiasaan saja, tanggal 25 kita merayakan, kita kemudian tampil ini, itu, dan sebagainya. Begitu selesai nanti kita merayakan Natal, kita pulang ke rumah masing-masing, kita capek. Kemudian apa yang kita dapatkan? Nah, disinilah kesaksian para gembala juga mengingatkan pada kita, memberikan satu inspirasi ya kepada kita. Apa sih yang seharusnya di Natal ini yang kita ambil maknanya? Itu nanti selanjutnya akan saya perdalam lagi. Yang berikutnya, nah, ini panggilan untuk menyaksikan dan menyebarkan berita baik. Dengan Natal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, adik-adik, ini harus menyampaikan kabar sukacita. Tidak saja di dalam ruangan ini saja. Nanti pulang, silakan. Ya, dilanjutkan. Nah, kabar sukacita yang perlu disampaikan itu seperti apa contohnya? Mungkin kita tidak keluar dari rumah. Jangan pulang dari sini masuk ke rumah kita ribut kembali. Ya kan? Di dalam sebuah kehidupan rumah tangga dan sebagainya. Tidak. Tapi benar-benar damai sukacita itu terpancar dan teralami ya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu berlanjut. Tidak saja pada momen seperti saat ini. Lanjut. Nah, mulai dari sini saya mengajak, mari kita renungkan ya. Kita renungkan masing-masing dalam perayaan Natal ini, apa yang sudah dialami, apa yang sedang dirasakan, pergumulan, dinamika hidup, dan sebagainya. Ya, lanjut. Satu-satu saya ngajak. Satu-satu saya ngajak. Mulai dari saya mengingatkan, mengapa kita perlu mengingat Bethlehem? Mengapa pagi ini kita hadir merayakan Natal? Saya yakin kita semua yang hadir di sini karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk hadir merayakan Natal. Tapi pertanyaannya adalah, mari tanyakan pada diri masing-masing. Panggilan itu sudah dirasakan secara spiritual atau rohani tidak? Atau hanya panggilan jasmani? Kita hadir di tempat ini, kita berganti, kita menampilkan baju yang terbaik, tetapi sepulang dari ini ternyata kita masih
eker-ekeran. Bahasa Magelang masih paham nggak ya eker-ekeran itu? Atau saya Magelangnya yang sudah ini ya. Kita masih cakar-cakaran. Kita masih ribut satu sama lain. Tanyakan pada diri masing-masing. Kalau itu masih terjadi, berarti panggilan kita hadir pagi ini di gereja ini hanyalah panggilan jasmani. Percaya atau tidak? Silahkan, mari kita pertanyakan masing-masing. Tapi kalau tadinya datang ke sini panggilan jasmani, kemudian pulang sukacita damai sejahtera, kemudian saling memaafkan, mengampuni satu sama lain, ya, di dalam keluarga itu, berarti kita datang ke sini itu betul-betul dipanggil oleh Allah untuk hadir dalam perayaan Natal ini. Selanjutnya, ya, bukan yang tadi firman-nya. Satu-satu kita ini. Supaya kita langsung berinteraksi ya, tapi maksud saya silakan langsung ditanyakan ke masing-masing gitu ya. Yang ingat ya, di dalam Matius ini banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau kita semua merasa, oh saya terpanggil, oh saya dipanggil, tapi pulang ini nggak ada damai sejahtera, berarti Anda tidak terpilih. Mohon maaf, Anda masih jong, ya, Anda belum dipilih. Gitu. Nah ini menjadi perenungan, menjadi kontemplasi ketika nanti akhir tahun mau berganti ke tahun berikutnya kita berdoa. Kenapa ya Natal kemarin saya hanya capek di fisik saja ya, capek di persiapan acara saja ya, capek di kita hadir kegiatan rutinitas kita ini saja ya. Silakan itu ditanyakan masing-masing pada diri kita. Orang lain tidak bisa menjustifikasi, tapi kita bisa bertanya pada diri kita ketika kita malam berdoa, dan biarkan itu Tuhan yang bekerja. Selanjutnya dalam Yohanes 15:16 ya dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini berkait dengan yang tadi. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Jadi kalau sekarang yang hadir, mohon maaf, 100 misalnya, ya saya berdoa 100 ini juga lah yang dipilih. Amin? Amin. Nah begitu. Yang sudah mulai nguap-nguap itu mulai ini gitu kan. Amin gitu kan. Jadi 100 yang hadir duduk di hadapan saya ini, 100 ini juga yang dipilih gitu loh. Ya. Selanjutnya dalam Efesus 5:16. Poin 2 tadi saya sampaikan, saya mau ingatkan, tadi saya sudah nyampaikan di dalam ruangan konsistori untuk persiapan kita mau melayani. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat. Tuhan sudah mengingatkan. Silakan tanyakan masing-masing juga, karena pengalamannya masing-masing. Hari-hari ini di antara kehidupan kita ini jahat. Bahkan dalam diri kita sendiri, di 1 Korintus 3 ayat 16, ketahuilah dirimu itu, tubuhmu itu adalah bait Allah, dan di dalamnya tinggal yang namanya Roh Allah. Tapi kenapa kelakuan kita iblis? Karena bait Allah sudah kita rusak. Karena Roh Allah sudah kita usir. Kita jauhkan dari diri kita. Makanya hari-hari ini jahat. Hati-hati. Hati-hati, hari-hari ini jahat. Jangan mudah Anda, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, adik-adik, terpengaruh. Lanjut. Dalam konteks Natal pagi ini, kalau kita tidak ikut lahir baru, itu tadi di awal kan saya sudah nyampaikan kan, nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Kenapa Natal ini kita bukan semata-mata memperingati, merayakan hari lahirnya ya Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini. Bukan hanya itu. Kalau kita hanya merayakan itu, tetapi kita tidak menjadi ciptaan baru, ya, khususnya dalam peringatan perayaan ini, sia-sia. Kita nggak akan bisa melihat kerajaan
Allah. Kita nggak akan bergabung dengan kerajaan Allah. Tuhan sudah katakan itu, ya. Kemudian berikutnya, ya, Tuhan sendiri itu telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun mungkin kelak, atau sekalipun kita sudah banyak pelanggaran, kesalahan, dan sebagainya. Tapi Tuhan sudah berjanji, kelak bila kita mati, kita akan dihidupkan, kita akan diundang ke rumah Bapa di surga. Nah sekarang mari kita yang masih hidup ini, mari kita segera menjadi ciptaan baru supaya kita bisa bergabung dengan kerajaan Allah. Amin. Ini kalau di militer itu kayak yel-yel tapi penyemangat gitu. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Itu untuk membesarkan, menguatkan kita ketika kita dalam apa? Kelemahan dan ketertekan. male voice. Misalnya karena kesaksian kamu orang Lali voice, monster voice. kalau kita takut mungkin Inilah ya penyemangat kita untuk membangkitkan diri kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 17, siapapun di dalam Kristus seperti yang saya sampaikan di ayat sebelumnya, itu adalah ciptaan baru. Kalau namanya ciptaan baru, kita manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang lama kita dengan perbuatan, pengalaman, kelakuan-kelakuan, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita tinggalkan. Jadilah kita ciptaan baru supaya kita layak, supaya Tuhan berkenan terhadap kita. Maka mari kita siapkan. Momen perayaan Natal ini, kalau hari-hari kemarin kita belum siapkan itu, mari kita siapkan. Jangan tunggu waktu lagi, aku masih muda, aku masih sibuk, aku masih nangkring jabatan di atas, aku masih ini, aku masih itu. Kita tidak pernah tahu kapan harinya datang. Ketika itu juga nanti begitu, tiba-tiba kita dipanggil, Tuhan pun bilang, males aku lihat kamu. Ya kan? Nah, selanjutnya, ini ada yang terpotong ya. Ada di 2 Korintus 5 ayat 19. Yang intinya begini. Natal atau lahirnya ya Yesus Kristus Tuhan kita ke dunia itu adalah karya anugerah dari Allah Bapa kita untuk mendamaikan pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita yang nggak terampuni itu, yang nggak bisa diampuni itu. Ya, jadi Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus. Itulah makna yang sebenarnya harus kita pahami. Mari kita ke Bethlehem. Jadi kalau itu yang kita pegang, itu yang kita sadari sebagai suatu tidak saja penggenapan nubuatan Tuhan, tetapi itu juga histori atau sejarah yang Allah berikan kepada kita, maka itu poin temanya yang harus kita tangkap. Natal itu adalah lahirnya Allah, ya, yang berinkarnasi turun ke bumi menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Itu adalah perantara pendamai dosa-dosa kita di masa lalu, ya, dengan diri Allah. Sehingga melalui Kristus itulah, melalui kelahirannya hingga disalibkan, itu upaya kasih anugerah yang Tuhan beri. Maka ada di ayat Efesus 2, di ayat 8 dan 9 ya. Ingat, keselamatan itu kasih anugerah. Cuma-cuma yang Tuhan beri. Bukan karena upaya kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena amal soleh ibadah kita. Ya, jadi itu yang dimaksudkan. Jadi sekali lagi, Natal itu adalah momentum Tuhan mengingatkan Allah. Ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan skenario pendamaian, upaya pendamaian. Dunia ini yang penuh dengan keberdosaan, pelanggaran, kesesatan dan sebagainya dengan dirinya melalui Kristus. Jadi itu intinya ya. Lanjut. Jadi kesimpulan, melalui tema Natal yang tadi saya sampaikan, marilah kita pergi ke Bethlehem.
ya, dalam Lukas 2 ayat 15b, mengandung panggilan untuk bertindak. Bertindak untuk apa? Mencari, mengalami, merefleksi kelahiran Kristus yang penuh makna tadi, serta menyaksikan dan membagikan kabar sukacita kepada dunia. Itu tadi intinya yang saya sampaikan. Natal ini adalah upaya pendamaian dunia terhadap diri Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Berikutnya, Natal damai bukti. Oh, ini di sini saya sampaikan ya. Natal damai, Natal adalah bukti karya anugerah pendamaian. Sebelum saya menutup ini, di sini biasa nyanyi kidung jemaat juga. Bisa juga. Nomor 94, kalau nggak salah tentang kota Mungil Bethlehem ya. Oh, belum pernah. Oke. Kalau enggak gini. Agak tidak ini, tapi sebenarnya nyambung dengan pergumulan hidup kita di tengah ombak. Bisa yang punya HP atau dari sana bisa ditampilkan di sini di tengah ombak. Silakan saya mengajak kita berdiri supaya yang mengekspresikan apa yang sedang kita alami pagi ini ketika kita merayakan tidak saja sukacita dan sebagainya. Saya yakin kita semua juga punya beban, kita juga punya pergumulan, tapi lepaskanlah semua beban pergumulan hidup dunia ini, serahkan. Tidak semuanya mampu kita tahan, tidak semuanya kita mampu kita angkat atau kita terima, tetapi kita serahkan semuanya pada Tuhan. Tujuan arah hidup
Tuhan, kiranya hikmat, berkat dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam diri kita. Ingat bahwasanya tubuh kita adalah bait Allah, dan di dalam bait Allah adalah Roh Allah yang bersemayam dalam diri kita. Supaya roh-roh lain selain Roh Allah tetap bersemayam pada bait Allah, pada tubuh kita, maka mari kita panggil dan undang Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Mari kita tutup dengan doa setelah kita merenungkan firman Tuhan barusan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajari kami untuk dapat merefleksi diri pada ibadah perayaan Natal pagi ini sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman dan sabda-Mu yang telah kami terima dapat menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan kami ke depannya. Pertolongan, perlindungan, serta penentu arah kehidupan. Mampukanlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bukan hanya pendengar, pembaca firman-Mu, tapi kami boleh berbuah atas firman-firman yang telah Engkau bekalkan di dalam bait-Mu di tubuh kami masing-masing ini. Mampukanlah kami semua, dan dalam kehidupan kami sehari-hari kami berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke wasit.